Tegal 1958, Presiden Soekarno meresmikan salah satu bendungan pertama yang dibangun oleh tangan putra bangsa setelah kemerdekaan, Waduk Cacaban. Dengan luas lebih dari 900 hektar, tempat ini berdiri sebagai jantung irigasi dan simbol kedaulatan pangan. Namun di balik dinding beton yang kokoh, tersimpan sejarah panjang tentang perjuangan dan dedikasi. Cacaban bukan hanya soal beton dan irigasi. Setiap tahun, saat bulan Suro tiba, warga bersimpuh dalam syukur. Tradisi sedekah bumi digelar sebuah janji suci untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Lewat pelarungan sesaji dan doa yang melangit, masyarakat Tegal merawat warisan leluhur, mengingatkan kita bahwa apa yang kita ambil dari alam harus kita jaga dengan penuh penghormatan. Waduk Cacaban, tempat di mana air terus mengalir dan tradisi tak pernah mati. Untuk asal-usul Waduk Cacaban itu untuk sejarahnya itu dari kata-kata Anjaban, yang artinya itu sebagai daerah yang bagus atau daerah yang menarik untuk dikunjungi. Namun dari dulu itu sejarahnya namanya Gedung Pipisan. Gedung Pipisan tersebut ada artinya. Kalau kedung itu berarti adalah kali jero. Kali jero berarti kali yang dalam. Kalau pipisan tersendiri itu adalah tempat untuk wadah obat. Berarti untuk menampung obat dulu loh. Tempatnya seperti kayak tempat buat jamu, itu namanya pipisan. Lah kedungnya itu namanya kali jero. Jadi dahulu kala itu sejarah Gedung Pipisan adalah tempat untuk menampung air yang sangat banyak. Itu dialiri oleh 4 mata air, yaitu airnya dari Desa Gantungan, Desa Dukuh Bangsa, dan Desa Dermasuci beserta Desa Wanarata. Seiring berjalannya waktu, ketika proyek pembangunan waduk mulai direncanakan, nama Gedung Pipisan itu berubah menjadi Cacaban. Itu kata-kata Cacaban dikasih oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, mengasih nama Cacaban yang berarti daerah yang sangat menarik untuk dikunjungi atau menarik perhatian. Sebagai penghormatan pelestarian spiritual terhadap ruang hidup tersebut, masyarakat juga menggelar tradisi ruat bumi. Ruat bumi diadakan setiap 1 tahun sekali di bulan Muharram, atau sekarang terkenalnya bulan 1 Suro. 1 Suro itu diadakan setiap tahun, ada pelarungan kepala kerbau. Jadi itu sebagai rasa syukur dari masyarakat Waduk Cacaban atau masyarakat Gedung Bandeng, khususnya di daerah pesisir, daerah Waduk Cacaban. Itu masyarakat bersyukur mengadakan ritual seperti ada pelarungan kepala kerbau di danau, terus selamatan seperti pengajian istighosa, karena selama 1 tahun diberi satu rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dikemas sebagai acara ruat bumi Waduk Cacaban.
Bagaimana awal mula munculnya tradisi sedekah bumi di Waduk? Sejak kapan ritual ini dilaksanakan secara rutin dan apa aja hidangan atau sesajen wajib yang harus ada dalam ritual tersebut? Untuk ritual sedekah waktu jajaban itu sebenarnya pada tahun 2000-an, Mbak. 2000-an itu segelintir masyarakat di Waduk Jajaban itu pengen mengajarkan rasa syukur tetapi dikemas dengan budaya yang bagus. Akhirnya seperti pelarungan kepala kerbau itu wajib, dan sesajen yang lain mungkin dari seperti makanan tradisional, terus ada air sumber 7 diambil untuk ditaruh di waduk juga, mungkin setiap tahunnya seperti itu. Tantangan apa sih yang dihadapi dalam menjaga keaslian tradisi ini agar tidak bisa hilang di era sekarang? Untuk tantangannya ini seperti yaitu mungkin masyarakat sekarang sudah mulai modern ya, dari berbagai teknologi sekarang yang sudah canggih, mungkin masyarakat tidak mempercayai. Tapi dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga itu selalu memberikan atau mensupport. Jadi untuk tradisi seperti pelarungan kepala kerbau itu harus diadakan setiap tahun, karena itu sebagai cagar budaya agar dilestarikan, agar tidak hilang, dan masyarakat atau masyarakat luas maupun cucu nanti kita ada atau tahu untuk sejarah pelarungan kepala kerbau. Apa manfaat jajaban bagi masyarakat setelah selesai? Untuk manfaatnya sangat banyak, terutama itu untuk irigasi, mencakup 4 wilayah, yaitu Kecamatan Kedung-Banteng, Kecamatan Bangka, Kecamatan Garut, dan Kecamatan Kramat. Itu ada 4. Yaitu satu manfaatnya itu untuk irigasi. Kalau yang di Kecamatan Bangka yaitu pabrik gula, dahulu itu untuk penggilingan dari pabrik gula itu menghubungi ke bendungan untuk dialirkan air ke sana. Manfaatnya sangat banyak, terutama satu untuk irigasi. Desa atau wilayah mana yang terdampak saat pembangunan waduk? Untuk desa itu sebenarnya ada 5 desa yang tenggelamkan. Namun dulu namanya dusun, desa. Dusun itu ada 5, Lapat, Winong, Kenanga, Rayan, dan Gendu. Ya, sekarang diabadikan sebagai pulau yang ada di Waduk Jajaban, yaitu pulau yang di tengah itu namanya di Gendu, dan pulau yang di samping-sampingnya itu ada yang Kenanga, ada Rayan, ada Lapat, ada Winong, itu diabadikan seperti pulau. Itu dulu ditenggelamkan atau direlokasi ke tempat seperti di Jatibarang, di Kalimantan, di Sumatera, yaitu program Bapak Soeharto, program dulu pemerintah itu dimigrasikan, jadi persebaran masyarakat lebih luas lah. Warisan leluhur bukanlah benda mati yang hanya dipajang, melainkan nilai-nilai yang harus terus berdenyut. Tradisi sedekah bumi di Kabupaten Tegal ini mengajarkan kita tentang harmoni, bahwa kemajuan zaman tidak seharusnya menenggelamkan rasa hormat kita pada bumi. Melestarikan tradisi ini adalah cara kita menjaga martabat dan jati diri sebagai bangsa yang tahu cara berterima kasih.